Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Febrianto dari SMA Providensia. Berikut adalah video pembelajaran untuk uji kinerja untuk PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Jakarta UHAMKA. Pagi semua, pagi. Ya, pagi semua. Ya, gimana kabarnya? Baik ya. Apakah ada sampah di sekitar atau di kolong? Dicek. Bersih Pak. Bersih di rumah ya. Ya, oke. Jadi bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran sejarah Indonesia hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dipimpin oleh Dion. Ayo, silakan Dion. Maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus yang Maha Pengampun, terima kasih untuk setiap berkat dan rahmat-Mu yang sungguh luar biasa untuk hari ini pada kita semua Tuhan, agar kami bisa berkumpul di sini, belajar bersama dan belajar sejarah Indonesia. Tuhan berkati para anak yang ingin memberi pelajaran agar semuanya berjalan lancar dan bisa berguna untuk kami ke depannya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, amin. Terima kasih Dion. Ya, kan. Setelah selesai berdoa, mari kita absensi terlebih dahulu. Bapak akan absen. Yang Bapak sebutkan, angkat tangan ya. Brian, Hadir. Calvin, Hadir. Christian Dero, Hadir. Cindy Kusuma, sakit, oh ya. Darren, Hadir. Nelson, Hadir. Erlan, Hadir. Gabriel Dian, Hadir. Jason, Nadine, Hadir. sakit, oh lagi musim sakit. Pasya, Raka, sakit juga. Ferdianto, Vivian, Noel. Oke. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir karena sakit ya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai proses menuju proklamasi Indonesia. Di mana terjadi peristiwa apa yuk? Rengas Dengklok, penculikan dan Hatta. Kenapa terjadi penculikan tersebut? Karena kaum muda pengen cepat merdeka. Karena kaum muda ingin cepat-cepat merdeka, ya. Jadi itu salah satu penyebabnya ya, yang dimana para pemuda tidak ingin kemerdekaan itu berasal dari Jepang, ya, dari Jepang. Nah, terus setelahnya di minggu kemarin kita sudah bahas mengenai proses pembentukan pemerintahan, di mana Indonesia mengganti salah satu sila pertama dalam Piagam Jakarta. Ya, sila pertama diganti menjadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya itu isinya adalah kewajiban mengikuti syariat Islam ya, bagi pemeluknya. Lalu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian ada juga pemilihan presiden dan wakil presiden secara aklamasi atau ditunjuk ya. Kenapa secara aklamasi? Ada yang bisa jawab? Karena waktu itu situasinya sedang genting ya, sedang genting. Indonesia sedang
dalam fase menuju kemerdekaan, tapi sekutu akan segera datang ya. Sekutu akan segera datang ataupun Belanda akan segera datang menurut prediksi para politisi Indonesia saat itu. Makanya pemilihan presiden dilaksanakan secara aklamasi. Nah, di antara pembahasan materi tersebut ada tokoh-tokoh yang berjasa dan penting ya dalam proses menuju kemerdekaan itu. Dan hari ini kita akan membahas mengenai jasa-jasa atau profil-profil dari tokoh-tokoh yang berhasil memperjuangkan kemerdekaan kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menganalisis perjuangan atau sikap dari tokoh-tokoh yang berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu juga kita mengkritisi tindakan-tindakan dari tokoh-tokoh tersebut. Dan yang terakhir kita mengambil nilai-nilai yang bisa kita ambil, nilai positif yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh politik tersebut ya. Nanti kalian setelah ini akan berdiskusi ya, diskusi dengan membentuk kelompok yang sudah Bapak bentuk di pertemuan sebelum. Dalam pertemuan ini Bapak sudah membentuk kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi, lalu kalian akan diberikan masalah ya, problem ya. Karena hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning, yang seperti sudah Bapak gunakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi model PBL ini seperti pertemuan sebelumnya, kalian nanti membentuk kelompok, berdiskusi, menyelesaikan problem atau masalah yang Bapak berikan, lalu kalian mempresentasikan hasil analisis dari problem yang Bapak berikan ya, dari setiap kelompok ya. Nanti dari setiap kelompok ada tanya jawab ya, untuk analisis-analisis yang perlu dibahas. Nah, tapi sebelum nanti kalian membahas, nanti Bapak minta kalian mengajukan hipotesis. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara ya, dugaan sementara. Nah, itu hipotesis. Nanti kalian memberikan dugaan sementara dulu dan kalian baru menganalisis untuk memberikan suatu landasan berpikir untuk membuktikan apakah hipotesis kalian itu benar atau kurang tepat ya. Bukannya salah tapi kurang tepat. Karena kalian belum mempelajari ya. Nah, itu kegiatan kita hari ini ya. Sampai sini ada pertanyaan mengenai kegiatan kita hari ini? Tidak? Ya oke. Selanjutnya untuk supaya kalian lebih mengenal materi sebelum kita masuk ke kegiatan inti, coba kalian buka halaman 368. Ayo semua buka halaman 368. Jason buka halaman 368. Bagian tokoh-tokoh di masa proklamasi ya. Nah, di situ kalian baca dahulu. Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca. Dipersilakan untuk membaca. Mulai dari sekarang ya. Ya, cukup. Sudah 5 menit. Ya, gimana bacanya? Kurang ya waktunya ya? 5 menit. Makanya Bapak minta baca di rumah ya. Minggu kemarin Bapak minta baca di rumah ya. Mungkin di sini udah ada juga yang sudah baca, Bapak yakin, tapi ada juga yang belum nih pasti. Oke, dari bacaan yang kalian baca, dari tokoh-tokoh proklamasi itu ada tokoh apa aja yang dalam bacaan materi tersebut? Soekarno, siapa lagi? Muhammad Hatta ya. Terus siapa lagi? Sultan Syarif perannya sebagai apa dalam perjuangan proklamasi? Sebagai yang pertama yang mendengar berita kekalahan Jepang ya. Lalu ada siapa lagi selain Sultan Syarif? Ahmad Subarjo. Tugasnya apa dia bukan tugasnya ya? Peran dia dalam proklamasi menjemput Soekarno dan Hatta ya. Nantinya dia menjadi Menteri Luar Negeri pertama Indonesia ya. Lalu selain itu siapa lagi? Soekarni. Lalu ada siapa lagi? Saya tulis tugas apa? Ayo. Mengetik ya, mengetik naskah proklamasi terkenal ya. Lalu siapa lagi? BM dia. Terus siapa lagi? Triadi. Lalu Sudirman. Iya, Sudirman ketika nanti mempertahankan proklamasi, Jenderal Sudirman.
Oke, mungkin nanti bisa dibaca sambil diskusi ya setelah ini. Selanjutnya Bapak akan menginfokan kelompok dari kalian ya. Oke, ini materi kita hari ini ya, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Tadi kita sudah bahas sedikit, walaupun kurang detail. Tapi nanti kalian bisa baca lagi saat diskusi. Jadi tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu ini daftar kelompoknya. Kelompok 1 ada Cindy, Darren, Brian, Calvin. Cindy-nya sakit berarti yang ada Darren, Brian, dan Calvin ya. Darren, Brian, Calvin, coba angkat tangan. Iya. Lalu kelompok 2 ada Pasha, Nelson, Daryl, Edlan, dan Dion. Masuk semua ya? Ya, coba angkat tangan. Kelompok 2. Oke. Lalu kelompok 3, Vivian, Noel, Jason, Raka, Ferdianto. Oke, ada yang nggak masuk? Raka ya, Raka sakit ya. Angkat tangan kelompok 3. Oke. Jadi nanti setelah ini kalian akan berkumpul sesuai kelompoknya ya. Boleh geser kursi dan meja. Kalian berkumpul sesuai kelompoknya. Lalu kalian berdiskusi membahas LKPD yang sudah Bapak berikan lewat akun Google Classroom ya. Sudah Bapak berikan di Google Classroom. Nanti kalian buka di situ. Nah, nanti di situ juga selain di situ Bapak juga tampilkan juga sih di sini problem-problem yang ditanyakan. Oke, sampai sini paham? Paham ya. Oke, sekarang semua silakan berdiri. Semuanya berdiri. Lalu berkumpul bersama teman-temannya. Ya, ayo. Silakan. Cari lokasinya. Kelompok 1 di mana? Sudah berkumpul ya? Kelompok 1 mana? Ya, katakan ya. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Oke. Ya, kalian mulai berdiskusi. Kita ada persepsi dulu ya. Perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Ya, kalau kalian lihat gambar ini ada gambar siapa? Soekarno, ya. Di mana Soekarno? Tengah ya. Terus ada siapa lagi? Muhammad Hatta di mana? Di tengah, barat tengah. Sini apa sini? Itu. Ini ya. Memang gambarnya agak kurang jelas ya. Tapi di sini ada tokoh-tokoh penting Indonesia ya menjelang proklamasi kemerdekaan. Ada Soekarno dan Hatta dan juga ada Rajiman ya, Rajiman Diningrat ya. Mereka ini sedang di mana? Ada yang tahu nggak? Di rumah ini mereka Di rumah Rengas Dengklok. Ada lagi? Rumah Laksamana Maeda. Ada lagi? Ada yang tahu ini dia di mana? Di Jogja. Ada lagi? Oke, jadi ini Soekarno dan Hatta sedang berada di Vietnam, ya, sedang berada di Vietnam ketika diundang oleh Jepang ya, di Dallas, Vietnam, membahas mengenai proklamasi Indonesia. Rencananya Jepang itu akan memberikan proklamasi Indonesia di tanggal 24 ya, kalau nggak salah 24 Agustus. Nah, tapi kemudian fakta sejarah berjalan secara berbeda. Kita akhirnya merdeka di tanggal 17 Agustus ya. Jadi ini di Vietnam bersama dengan beberapa orang Jepang ya. Jadi ini adalah salah satu tokoh ya yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan, dan kalian akan membahas mengenai tokoh-tokoh tersebut. Ya, sebelum itu Bapak akan menjelaskan materi sedikit. Oke, di sini kelihatan nggak tabelnya? Sedikit ya, kurang kelihatan ya, tapi ada sedikit jelas ya. Nah ini sebenarnya bukan tabel ya, apa istilahnya ini ya? Bagan ya, beberapa tokoh yang bisa kalian angkat nanti ya dalam pembahasan problem yang nanti Bapak berikan. Jadi adalah beberapa tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi. Di sini ada golongan tua. Golongan tua, apa sih golongan tua? Kemarin
orang-orang yang menjadi tokoh di kelompok BPU PKI dan kelompok PPKI, BPU PKI. Itu dia tugasnya apa kemarin? Mempersiapkan kemerdekaan ya. Terus PPKI melaksanakan ya, secara sederhana seperti itu. Lalu ada golongan muda. Golongan muda ini apa? Tokoh-tokoh pemuda ya, pemuda Indonesia. Ada pemuda Menteng 31. Jadi mereka membentuk kelompok ya. Para pemuda ini ada Menteng 31, ada Perapatan 10, ada pemuda Cikini Raya 71, ada pemuda Kebon Siri 80. Ini wilayah-wilayah sekitar Jakarta Pusat ya, sekitar area-area penting ya. Lalu ada golongan bawah tanah. Golongan bawah tanah ini adalah sebenarnya golongan yang dari zaman Jepang sudah berjuang ya. Mereka mencari dukungan lewat jalur underground. Tokoh-tokohnya siapa aja? Ada Sultan Syah dan juga ada Tan Malaka, itu juga berjuang. Lalu ada golongan perempuan. Golongan perempuan ada SK Trimurti, ada Fatmawati, istrinya Soekarno, ada Zulaikha Rahman Mansur Yasin, lalu ada Gondowati Jaka Sutadi Wiria, lalu ada Utari Sutarti, ada Yuliari Markup, dan ada Retno Sejati. Siapa itu semua? Ya, tokoh-tokoh perjuangan di perempuan ya, tokoh-tokoh perempuan yang berjuang di bidang dalam memperjuangkan proklamasi. Nanti kalian bisa cari ya. Nah, lalu ada golongan jurnalis juga yang ikut berjuang dalam mewujudkan proklamasi. Jadi tokoh-tokoh ini saling berkolaborasi demi satu tujuan ya, yaitu proklamasi. Ya, kalian juga bisa. Kalian berbeda-beda, beda-beda rasa, beda-beda cita rasa, beda-beda hobi. Tapi kalau udah punya satu tujuan, pasti bisa mendapatkan hal yang diinginkan ya, seperti itu. Tapi jangan dalam hal yang kriminal ya, jangan dalam hal yang negatif, seperti nyontek gitu, jangan kalau nyontek ya. Tapi dalam bidang prestasi, contohnya kalau lagi belajar pelajaran yang sulit, itu bisa juga tuh saling belajar bareng seperti ini ya. Kalian belajar kelompok seperti ini, belajar bareng, saling berbagi ilmu pengetahuan. Karena berbagi ilmu pengetahuan itu pasti ada apa ya? Kalau di dalam Islam itu ada pahalanya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Ya, sekarang coba buka LKPD yang sudah Bapak share di Google Classroom. Silahkan dibuka. Nah, buat saya ada yang nggak bawa HP? Ada? Tidak ada? Jadi selain ada di Google Classroom, Bapak juga sudah siapkan di sini. Nah, ini. Tapi sebelum itu kita analisis dulu ya aturan LKPD ya. Yang pertama, baca dan pahami permasalahan pada LKPD di bagian tugas 1. Bapak minta yang tugas 1. Karena memang cuma ada tugas 1 doang sih. Lalu yang kedua, sebelum mengerjakan, ajukan hipotesis atas permasalahan kepada guru. Jadi nanti sebelum kalian diskusi, kalian nanti memberikan hipotesis terlebih dahulu kepada Bapak ya. Lalu yang ketiga, bagilah tugas dengan anggota kelompok yang lain dalam pengajaran LKPD. Ya, jadi nanti antar kelompok jangan kerja sendiri ya, saling berbagi tugas ya antar kelompok. Lalu yang keempat, ditulis hasil diskusinya, disertai argumen dan bukti-bukti pustaka yang mendukung analisis dari kelompok Anda. Dan bisa juga menggunakan materi dari buku pelajaran, modul yang sudah Bapak kasih. Bapak juga kasih modul ke kalian, handout materi, dan juga sumber-sumber lainnya sebagai bahan referensi. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tidak ya? Oke, ini permasalahan yang Bapak tanyakan. Jadi setelah membaca uraian materi, kalian pasti akan dapat pemahaman mengenai pentingnya peran-peran para pemuda, para tokoh dalam mendorong terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Inisiatif yang mereka bangun tetap menghormati posisi golongan tua, yang ketika itu memiliki pengaruh yang sangat kuat di mata masyarakat dan pemerintah Jepang. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah kalian setuju dengan pandangan
generasi muda. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan generasi sekarang dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia? Yang ketiga, peran Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Widyodiningrat, dan Ahmad Subarjo sangat besar di sekitar proklamasi. Namun kita juga harus menyadari bahwa selain nama-nama yang disebutkan tadi, sebenarnya ada banyak nama yang tergabung dalam BPUPKI ataupun PPKI yang juga berperan di sekitar proklamasi. Nah, kalian di situ diminta untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai peran mereka untuk kemudian diangkat dalam narasi singkat tentang sejarah perjalanan bangsa. Jadi yang nomor 3 ini kalian menjelaskan peran tokoh ya, peran tokoh dalam perjuangan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampai sini paham pertanyaannya? Paham. Oke, sekarang Bapak coba minta setiap kelompok mengajukan hipotesis ya. Untuk kelompok 1, pertanyaannya, apakah kalian setuju dengan pandangan bahwa nasionalisme sudah meluntur? Setuju. Setuju ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Untuk pertanyaan nomor 1 saja yang dihipotesiskan ya. Apakah kalian setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa nasionalisme meluntur di kalangan pemuda? Setuju. Kelompok 3, apakah kalian setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa nasionalisme sudah meluntur di kalangan generasi muda? Setuju ya. Oke, untuk pertanyaan lainnya kalian analisis dan kalian termasuk yang pertanyaan nomor 1 juga ya dianalisis dan kalian buktikan hipotesis kalian ya. Termasuk yang nomor 2 dan 3. Oke? Silakan berdiskusi, Bapak berikan waktu selama 20 menit dimulai dari sekarang. Ya, kelompok 1 gimana Ustaz? Ya, Pak. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Ya. Oke, kalau gitu kita akan presentasi ya, membahas materi yang sudah problem yang sudah Bapak berikan. Dimulai dari kelompok siapa dulu? Kelompok 3. Ya boleh, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya. Jadi kelompok 3 sudah di depan. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 3. Silakan dibuka. Selamat pagi para dan para teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari tim kelompok kami. Oke, dibaca ya pertanyaannya. Apakah kalian setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa nasionalisme sudah meluntur di kalangan generasi muda? Jadi hipotesisnya apa itu? Hipotesis kami ya. Iya, kenapa? Iya, karena terlihat bahwa banyak dari kalangan generasi muda yang tidak bangga akan negaranya sendiri. Karena banyak pemuda yang lebih mencintai, tidak bangga akan bangsa sendiri. Ya, terus? Ini disebabkan karena generasi tua atau kaum tua yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan golongan daripada kepentingan bangsa dan negara, sehingga menjadikan. Ya, oke. Oke, dari kelompok 1 mungkin ada pertanyaan? Ya. Kita mulai tanya jawab ya. Kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak. Kelompok 2? Tidak. Tidak. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kembali ke kursi dan meja. Kelompok 2, dipersilakan kelompok 2 membuka. Oke, selamat pagi para teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan analisis yang telah kami buat. Dimulai dari nomor 1. Pertanyaannya baca. Pertanyaannya, apakah kalian setuju dengan pandangan yang dilakukan oleh orang Indonesia? Padahal itu undang-undang kan sampai sila udah dibuat bangsa kalian. Ya, jadi nasionalisme itu sudah meluntur ya menurut kelompok 2 karena kebudayaan asing menyebabkan mereka mengasingkan diri, tidak berinteraksi dengan masyarakat lokal ya. Ada beberapa hal yang seperti itu yang terjadi ya. Ada yang mengurung diri ya, dan juga lebih asik dengan menikmati budaya luar. Itu juga bisa menyebabkan runtuhnya nasionalisme ya di kalangan para pemuda terutama. Oke, lanjut untuk pertanyaan nomor 2.
Untuk pertanyaan nomor 2, apa yang bisa dilakukan generasi sekarang dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia? Untuk jawaban kami bisa mendalami budaya lokal dengan menjalankan produk lokal, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bangga dengan apa yang dipunyai Indonesia saat ini. Ya, menggunakan produk lokal. Coba di sini siapa yang sering beli produk lokal? Indomie. Saya apa Brian produk lokal? Indomie. Indomie, ya, apalagi. Tadi siapa Dion? Beli apa? Produk lokal. Wadimor. Aqua, ya, Aqua. Ya, itu produk-produk lokal yang kita pasti support ya. Karena kalau bukan orang Indonesia sendiri yang support, siapa lagi gitu? Orang asing. Jadi harus kita sendiri yang mensupport produk-produk lokal ya. Itu bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ya. Mendukung sesama masyarakat, usaha-usaha rakyat ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3, Peran Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Medio Diningrat, dan Ahmad Subardio sangat besar di sekitar Papua. Ya oke, silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Ditepuk tangan buat kelompok 2. Pada nama teman-teman, hari ini Pagi. kami akan mempresentasikan tugas yang sudah Bapak Dana kasih. Jadi nomor 1, apakah kalian setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa nasionalisme sudah benar-benar di kalangan generasi muda? Hipotesis kami itu tadi setuju. Jadi kami setuju karena banyak bukti-buktinya. Yaitu contohnya adalah di zaman sekarang banyak generasi muda yang tidak bangga akan Indonesia seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok tadi. Terus masih banyak orang-orang yang lebih suka dengan budaya luar dan mulai meninggalkan budaya Indonesia. Untuk faktornya, mungkin faktor yang bisa saya kasih itu adalah 1, yaitu globalisasi. Kedua, munculnya paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Terus ketiga, banyak rakyat yang sudah kecewa dengan kinerja pemerintah sehingga sudah tidak percaya dengan pemerintah juga. Ya itu ada lagi? Udah. Itu salah satu hal yang unik ya, yang disebutkan oleh kelompok 1. Jadi setiap kelompok sama ya kesimpulannya bahwa nasionalisme mulai runtuh. Penyebabnya tadi juga sudah menyebutkan ada globalisasi ya, terus juga paham-paham yang berbeda dengan nilai Pancasila ya, yang masuk ke Indonesia. Jadi ada satu lagi yang unik dari kelompok 1 tadi bilang bahwa kekecewaan terhadap pemerintah juga menyebabkan hilangnya nasionalisme, dan itu bisa menjadi salah satu faktor penting dari lunturnya nasionalisme. Karena ibaratnya kalau kita mendukung sebuah klub bola gitu, kita dukung klub bola, misalkan dukung Manchester United, ya di sini ada yang fans Manchester United. Saya, ada Nelson. Ya Manchester United. Akhir-akhir ini sering kalah, sering tidak mendapatkan piala. Pasti ada kayak kekecewaan kan dari hati fans Manchester United. Tidak menutup kemungkinan mungkin, wah saya ganti klub saya nggak mau dukung lagi MU gitu. Saya mau dukung City gitu. Manchester City tetangga ya, sama-sama Manchester kan. Ada Erling Haaland ya kan. Nah itu juga bisa terjadi ke Indonesia kalau rakyatnya kecewa terhadap kinerja pemerintah, bisa-bisa Indonesia yaitu bubar gitu. Bayangin kalau kita mengadakan pemilu terus banyak yang golput. Golput itu kan salah satu bentuk kekecewaan. Demokrasi apa yang terjadi? Demokrasi gagal. Itu menjadi awal mula kegagalan demokrasi. Kalau semuanya golput, berarti masyarakat sudah tidak percaya terhadap pemerintah. Nah itu juga menghilangkan nasionalisme. Nah bagus ya. Dari pertanyaan nomor 1. Sekarang solusi. Apa yang bisa kita lakukan? Kelompok 1 punya solusi mungkin? Ya, ada Pak. Beberapa Iya. solusinya. Jadi pertama itu melakukan pentas budaya. Jadi Pentas budaya. supaya orang-orang Indonesia itu tidak lupa sama budaya-budaya kita. Kayak banyak banget budaya Indonesia yang bagus. Contohnya kayak tari piring itu harus dilestarikan. Karena itu juga merupakan salah satu aset budaya kita. Terus kita juga bisa mulai dengan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam hal-hal kecil. Contohnya kayak untuk sila pertama kita berdoa pagi hari buat diminta rahmat Tuhan. Terus menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Terus juga untuk solusi ketiga itu mulai menanamkan
dengan cara memberi barang-barang lokal, support orang-orang lokal, dan juga support artis-artis lokal. Ya seperti itu Pak. Ya, itu juga bagus ya. Beberapa solusi. Kelompok lain mungkin ada yang bisa solusi untuk meningkatkan nasionalisme di kalangan pemuda? Tidak ada? Oke, jadi tadi kelompok satu memberikan beberapa solusi untuk kelompok satu ya. Yang pertama, mengembangkan lagi budaya Indonesia. Sebenarnya kita bisa banget mengembangkan budaya Indonesia menjadi lebih menarik ya. Dan ini bukan hal yang baru ya. Contoh dalam dunia musik, ada musik Lati. Ya Lati yang terkenal tuh, yang ada Reza Arab, terus siapa lagi? Web Genius ya, apa grupnya ya. Itu kan dia menggabungkan musik lokal dengan musik modern. Itu salah satu upaya untuk membentuk rasa cinta ya pemuda terhadap nasionalisme kita, mencintai dan mengenal musik lokal. Oh, musik lokal ternyata enak juga gitu. Lalu juga ada film-film superhero tema lokal, ada Gatot Kaca ya kan. Lalu juga ada film Sri Asi ya kan, Gundala. Lalu juga dalam dunia game juga banyak game-game bertema lokal, ada tahu bulat ya kan, game tahu bulat dan game-game lainnya. Jadi memang untuk menarik minat pemuda terhadap budaya itu kita jangan naif ya, jangan naif kayak udah kasih mentahnya aja gitu. Memaksalah pemuda untuk mencintai budaya yang apa adanya gitu. Pasti pemuda kurang tertarik. Kita mesti menarik mereka dengan hal-hal yang lebih modern ya, dengan cara melakukan penggabungan seperti itu dengan tetap menjaga nilai-nilai dari budaya lokal itu sendiri. Nah itu salah satu caranya. Lalu yang kedua tadi yang kedua apa? Jadi yang kedua itu mengembangkan Pancasila dan kehidupan. Nah, mengembangkan Pancasila. Pancasila itu nilainya banyak. Dan nilainya itu nilai-nilai yang sangat mudah sekali kalau kita baca ya nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk menjadikan masyarakat menghargai nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya agak rumit tapi tidak terlalu rumit karena sebenarnya bisa dimulai dengan diri sendiri ya. Kalau semua orang bisa merubah diri mereka dari diri sendiri, melakukan hal-hal positif dari diri sendiri, otomatis seluruh masyarakat mungkin nanti akan ikut-ikutan juga melakukan nilai-nilai positif dalam kegiatannya. Nah itu nilai Pancasila itu sebenarnya dimulai dari diri sendiri ya. Nah itu sama. Lalu selanjutnya yang poin ketiga adalah mencintai produk sendiri. Nah itu juga berkaitan dengan budaya ya, yaitu mengembangkan produk-produk yang bisa bersaing dengan produk asing dan juga harganya juga pastinya bersaing. Harga ini yang menentukan. Nah itu dari pertanyaan nomor 1. Lanjut pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, apa yang dilakukan generasi sekarang dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia? Ya, jadi Syekh Malik ini perannya itu di kalangan pemuda ya, salah satu pemimpin pemuda. Tapi dia memiliki peran yang diingat oleh banyak orang, yaitu sebagai orang yang mengetik ya, mengetik naskah proklamasi yang akan dibacakan oleh Soekarno. Nah itu Syekh Malik. Oke, dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan. Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan dulu. Kita semua sudah presentasi. Sekarang coba dibereskan lagi mejanya sesuai tempat semula. Ayo balik lagi ke tempat meja masing-masing. Oke, sudah kembali ya ke tempat masing-masing. Sampai sini mungkin ada yang masih belum jelas dari pembahasan materi kita hari ini. Ada? Tidak? Jelas semua ya? Jelas. Oke, selanjutnya kita coba membuat kesimpulan, refleksi dari pembelajaran hari ini. Coba di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Angkat tangan. Ya, oke, Darren, silakan maju untuk memberikan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan dari saya adalah seperti yang tadi kita sudah jelaskan dari kelompok 1 sampai 3, banyak tokoh-tokoh yang sudah berjuang demi proklamasi kita sehingga kita bisa merdeka dan hidup tenang kayak gini. Tapi kita juga nggak boleh lupa kalau misalnya pengorbanan mereka tuh harus kita lanjutkan dengan semangat juang yang tinggi juga. Kita nggak boleh lupa dengan kita harus tingkatkan nasionalisme kita dengan cara misalnya menghormati pas kita upacara, terus kita
kita harus belajar lebih giat lagi supaya kita bisa mengharumkan nama Indonesia. Ya, kayak gitu Pak. Ya. Ya, oke, beri tepuk tangan buat Darren. Ya, ada lagi yang mau ingin memberikan kesimpulan? Sudah cukup ya? Oke, jadi benar yang dikatakan Darren, kita mempelajari tokoh-tokoh ini adalah untuk mengetahui bagaimana perjuangan mereka ya, sampai akhirnya Indonesia mencapai kemerdekaan. Itu perjuangan mereka itu nggak mudah ya. Mereka itu mengorbankan apa yang disebut sebagai fame, apa yang disebut sebagai, mungkin kalau istilah sekarang, hidup enak lah ya, hidup enak, nyaman, hidup santai. Mereka bisa aja hidup enak, nyaman, dan santai, tinggal fokus kerja dari pekerjaan di swasta yang gajinya gede, bisa mereka melakukan hal seperti itu. Kayak Soekarno itu seorang arsitek, ditawari pekerjaan oleh perusahaan Belanda, tapi dia menolak, padahal gajinya gede gitu. Dia lebih memilih untuk menjadi seorang aktivis, lebih memilih untuk menjadi seorang pejuang, seorang warrior ya, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Padahal dia bisa aja hidup enak, nyaman, santai, tinggal kerja, pulang, enak gitu. Tapi enggak, dia lebih memilih jalan yang sulit, dan tokoh-tokoh yang lain juga sama. Mereka memilih jalan sulit dan terjal untuk membentuk negara yang luar biasa luasnya, luar biasa kayanya, dan luar biasa banyak perbedaannya ya. Mereka lebih memilih untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita harus menghargai perjuangan mereka dengan menciptakan, ya setidaknya belajar dengan giat, belajar dengan positif, memberikan hal-hal positif ke sekitar ya, dan menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Oke, sampai sini bila tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Nggak ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup pelajaran kita hari ini. Mungkin kita tutup dengan doa. Delson, pimpin doa, silakan. Ya, sebelum kita mulai perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Kau telah membimbing kami sepanjang pelajaran sejarah. Berkatilah ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Danang agar dapat melekat di kota para murid dan melekat sampai para murid ini telah dewasa. Dalam namamu kami bersyukur, amin. Allah berdatang kepada kami. Ya, terima kasih Delson. Ya, Pak. Oke, bila tidak ada pertanyaan lagi dan kita tadi sudah doa, Bapak tutup pelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti pelajaran secara baik. Semoga materi yang Bapak sampaikan dan yang kita bahas bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ucapan. Selamat siang dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.